Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kalkulus kita masih membahas tentang turunan. Di video yang sebelumnya kita membahas bahwa turunan itu sebenarnya adalah limit, gitu ya. Kemudian kita juga sudah menurunkan atau sudah mendapatkan hasil turunan dari beberapa jenis fungsi, gitu ya, di video sebelumnya. Dan itu kita memperolehnya melalui limit. Gitu. Nah, ini kita juga akan melanjutkan di video ini untuk kita menambahkan beberapa jenis fungsi lagi. Itu cara mendapatkan hasil turunannya seperti apa kalau kita menggunakan limit gitu. Dan itu sebenarnya mungkin rumus cepatnya sudah kita hafalkan di SMA ya. Misalnya seperti kalau ada x pangkat n itu diturunkan hasilnya adalah nx pangkat n min 1 misalnya. Kemudian ada sin x diturunkan adalah cos x dan seterusnya. Tapi mungkin di SMA dulu atau di MA dulu ya, kita nggak terlalu care itu kok dapatnya seperti itu, prosesnya seperti apa. Kadang kita nggak menanyakan itu. Nah, di video ini coba kita akan tunjukkan itu, kenapa kok dapatnya itu seperti itu. Ya. Kok kita dulu tinggal menghafalkan itu prosesnya gimana. Dan juga kita nanti akan membahas tentang sifat-sifat turunan ya. Ada beberapa sifat turunan yang sempat saya rangkum tadi. Yang nanti mungkin kepakai untuk ketika kita dihadapkan ke kasus-kasus yang lebih rumit atau kasus-kasus yang lain gitu ya. Oke, kita mulai dari membahas turunan beberapa jenis fungsi ya. Yang pertama, ini yang sangat sering kita hafalkan, kalau ada fungsi fx seperti ini. Fx sama dengan nx pangkat x pangkat n itu maksudnya, x pangkat n. Kalau ada fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu adalah nx pangkat n min 1. Ya. Itu df per dx itu adalah, jelek ya buat nulis ya, itu adalah nx pangkat n min 1. Oke. Kok dapat seperti ini dari mana? Saya akan coba tunjukkan pembuktiannya, tapi ini kan sebenarnya berlaku untuk n berapapun ya, untuk n bilangan real maksudnya. N-nya ini bilangan real. Oke, tapi di sini saya hanya akan menunjukkan pembuktiannya sebagian kalau n-nya itu bilangan cacah. Karena bilangan cacah juga pasti bilangan real gitu ya. Jadi pembuktian di sini nggak lengkap-lengkap sekali karena hanya untuk bilangan cacah, tapi sebenarnya berlaku juga untuk semua bilangan real. Kalau mau pembuktian yang lengkap, nah, coba nanti sebagai ini aja PR, bukan PR harus dikumpulkan nggak ya. Untuk kalau yang penasaran coba cari sendiri gitu. Kalau kapan-kapan mau ditanyakan juga boleh ya. Oke, saya buktikan untuk n bilangan cacah ya. Kita punya rumus cepat ya menggunakan segitiga Pascal kalau ada a plus b pangkat n misalnya. Ini secara umum ya, kalau ada bilangan a plus b dipangkatkan n, n-nya bilangan cacah, jadi n-nya itu bisa bilangan cacah, nggak ada tulisannya ya, gini aja terus. N bilangan cacah. Bilangan cacah itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi nggak boleh pecahan ya. Oke, kalau ada seperti ini, dulu saya seingat saya, waktu saya SMP atau SMA, itu kita menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal seperti apa? Yang kita menulis ini 1, 1, 1, gitu ya. Kemudian 1, kemudian ini, tengahnya ini adalah 1 ditambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian ini 1, kemudian ini 1 tambah 2, di sini 3 gitu. Ya, 3, 3, 1, 1, benar. 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya ya. Ini ke bawah masih terus nih. Oke, ini maksudnya apa? Kalau ada a plus b pangkat 0, itu dapatnya nanti koefisiennya pakai ini. Ini untuk menentukan koefisiennya ya. Oke, ini kalau ada a plus b pangkat 0, n-nya 0 ya, itu hasilnya adalah 1. Kemudian yang ini bawahnya, ini untuk n-nya itu 1 ya. A plus b pangkat n, kalau n-nya 1 ya, itu dapatnya adalah ya a plus b kan, a plus b. A plus b itu berarti adalah 1 kali a ditambah 1 kali b gitu ya. Jadi ini tuh menentukan koefisien ini juga. Kemudian ini
saya kasih pangkat 1 gitu. Kemudian ini juga B-nya pangkat 1. Jadi pangkatnya A dimulai dari N-nya itu berapa? Kalau N-nya 1 ya A-nya pangkat 1. Kemudian ini boleh juga saya tulis gini sebenarnya B pangkat 0 itu ya. Boleh. A pangkat 1 kali B pangkat 0 ditambah 1 kali B pangkat 1 ya, 1 kali A pangkat 0 dikalikan B pangkat 1 karena pangkat 0 itu 1 ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian kalau pangkatnya 2 itu pakainya ini. N-nya 2 itu maka hasilnya adalah 1, lihat ini ya, 1 tapi nggak usah saya tulis ya karena 1 kali A pangkat 2, kita lihat ini 2 ya. A pangkat 2 kemudian B pangkat 0 gitu ya. Kemudian ditambah 2 kali A pangkat, ini berkurang 1 sekarang. Sekarang tadinya 2 dikurangi 1 menjadi 1. Kemudian ini B-nya yang awalnya pangkatnya 0 naik 1 jadi 2AB. Kemudian ditambah dengan ini 1 ya, 1 kali A pangkatnya berkurang 1 lagi, awalnya pangkat 1 jadi pangkat 0. Jadi A pangkat 0 itu 1 dikalikan B pangkat, B-nya pangkatnya naik ya, yang awalnya 1 menjadi 2. Makanya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat yang kita hafalkan itu. Dan seterusnya ini. Seperti ini untuk N sama dengan 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa kok kita bahas segitiga Pascal ini? Karena kita mau melihat ketika kita mau mencari dx pangkat n, bentar ya, turunan dari x pangkat n per dx. Oke, ini kita mengerjakannya kan dengan limit seperti ini kan, limit delta x menuju 0, kemudian ini x plus delta x pangkat n gitu ya, ini adalah f x plus delta x, sementara fx-nya itu x pangkat n, maka menjadi x plus delta x dipangkatkan n dikurangi dengan x dipangkatkan n dibagi dengan ini ya, dibagi dengan delta x. Oke. Nah, setelah ini, nah pas mengerjakan ini kita menggunakan segitiga Pascal. Lihat ya. Pas mengerjakan ini kita menggunakan segitiga Pascal. Maka hasilnya adalah ini limit delta x menuju 0 gitu ya. Oke. X plus delta x pangkat n itu pasti dimulai dengan x pangkat n. Jelas ya? Seperti tadi kan, kalau tadi kan A plus B, sekarang A-nya itu X, B-nya itu delta X. Maka ini menjadi X pangkat N ditambah dengan, lihat ya, sekarang lihat ini. Koefisien yang nomor 2 itu pasti sesuai dengan N-nya. Ketika N-nya 1, ini yang kedua adalah 1. Ketika N-nya 2, yang kedua ini, koefisien nomor 2 adalah 2. Ketika N-nya 3, ini juga 3. Ketika N-nya 4, itu ya, ini juga 4. Nih. Lihat ini yang nomor 2 ini. Koefisien kedua. Oke, maka berarti ini kalau seperti ini maka menjadi n kan koefisiennya kan, n x gitu ya. X-nya berkurang 1 pangkatnya menjadi n-1 ya. n-1 dikalikan delta x. Delta x-nya tadi sini awalnya pangkatnya itu 0, jadi nggak kita tulis. Terus di sini delta x-nya pangkat 1 gitu ya. Kemudian ditambah dan seterusnya. Ini nggak muat ya. Nanti ditambah ditambah sesuatu gitu ya. Nah, di mana nulisnya ya? Ditambah, nah bentar. Karena ini nggak muat, ini saya tulis di bawahnya sini aja nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya di sampingnya sini, cuman karena nggak muat. Oke, ini nanti ditambah sesuatu gitu ya. Sesuatu kali x, x-nya sesuatunya itu koefisien ya. Tergantung berapa nilainya. Kemudian x pangkat, ini kan n-1 ya. Sekarang berkurang satu lagi menjadi n-2. Kemudian delta x-nya itu bertambah satu lagi pangkatnya menjadi delta x kuadrat gitu ya, dan seterusnya sampai delta x pangkat n ya. Mohon maaf ya, ini karena sempitnya tempat, makanya kalau pakai papan tulis ya enak gitu ya. Kemudian ini dikurangi dengan dikurangi ini ya, dikurangi x pangkat n dibagi dengan
delta X. Oke ya, mohon maaf ya. Saya kurung gini aja. Kalau nulisnya susah. Oke. Nah, perhatikan ini. Ini ada X pangkat N dikurangi X pangkat N. Ini habis lenyap. Oke ya. Kemudian setelah itu perhatikan ini. Ini ada delta X-nya semua ini. Ada delta X pangkat 1, delta X pangkat 2, nanti naik delta X pangkat 3 dan seterusnya sampai delta X pangkat N. Oke. Kemudian delta X ini akan saya keluarkan yang di pembilang ya. Ini kan ada pembilang, ada penyebut, ada pembilang, ada penyebut. Nah, delta X yang di pembilang, yang di bagian pembilang itu akan saya keluarkan, maka menjadi seperti ini. Tadi ya, saya ulangi ya, dx pangkat N, dx pangkat N per dx itu sama dengan limit delta X menuju 0. Oke. Delta X yang atas saya keluarkan, itu maka saya kalikan dengan ini ya, nx pangkat N-1. Nx pangkat N-1, di sini udah nggak ada delta lagi. Kemudian ditambah dengan, lihat, ini ada delta X kuadrat, maka kalau dikeluarkan menjadi sesuatu tadi kali X pangkat N-2, gini ya, nggak jelas, N-2, ini masih ada delta X ya, dan seterusnya nanti bla 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 gitu ya, masih ada delta X semua, masih ada delta X nya semua, pangkatnya semakin naik gitu ya. Oke, kemudian dibagi dengan delta X. Tujuannya apa kok dikeluarkan? Supaya ini bisa dicoret. Oke, ini tujuannya. Nah, setelah ini dicoret, kemudian masukkan delta X-nya itu 0, menuju 0. Setelah delta X dimasukkan, lihat ya, ini 0, kan ada delta X-nya semua. Maka sekian ini nanti menjadi 0 semua, atau menuju ke 0. Yang ini sendirian, ini kan nggak ada delta X-nya. Udah, ya. Maka tinggal itu sendirian hasilnya. Oke, maka dx pangkat N per dx itu hasilnya adalah ya ini. Apa itu? Nx pangkat N-1. Tapi ini untuk N bilangan cacah ya. Kalau N bilangan yang nggak cacah, pembuktiannya nggak cukup dengan ini. Gitu. Ya silakan nanti dicari gimana kalau N-nya nggak cacah. Tapi itu berlaku semuanya ya, nggak hanya untuk N bilangan cacah. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita coba fungsi yang lain untuk kita buktikan. Kita lihat penurunannya seperti apa. Misalnya kalau yang sering kita temui, fx sama dengan sin x itu misalnya. Kalau seperti ini, maka d f per dx, langsung saya tulis gini ya, d sin x per dx itu seperti apa hasilnya. Kita tahu kan bahwa ini hasilnya adalah cos x, tapi kita biasanya menghafalkan saja itu. Oke, ini sama dengan sin ya, limit dulu, limit delta x menuju 0, ini sin x plus delta x, kemudian min sin x dibagi dengan delta x. Oke, seperti ini. Kemudian di sini lihat, ini ada sin min sin. Kalau di trigonometri ini ada rumus cepatnya itu ya. Sin min sin itu seperti apa hasilnya? Oke, kita bisa memanfaatkan rumus yang seperti ini. Bahwa kalau ada sin A min sin B, kalau ada sin A min sin B, nah itu hasilnya adalah 2 cos setengah A plus B gitu dulu. Kemudian sin setengah A min B ya. Sin setengah, nggak muat juga, setengah ini aja, A min B. Pernah ya menghafalkan rumus ini ya, saya dulu menghafalkan rumus ini. Tapi ini bukan satu-satunya cara ya, masih ada cara yang lain, tapi kita coba menggunakan cara ini, memanfaatkan rumus ini. Nah di sini ada sin min sin. A plus B-nya itu, A-nya itu X, B-nya itu delta X, A-nya itu X plus delta X, B-nya itu X, maka A plus B itu menjadi 2X plus delta X, paham ya? Kemudian A min B itu menjadi delta X saja. Gitu. Oke, kemudian coba kita masukkan itu, maka
sin X per dx itu menjadi ini, limit delta X menuju 0, kemudian 2 cos setengah 2 cos setengah 2 cos setengah 2x plus delta X, 2x plus delta X, kemudian nggak muat juga ya, bawahnya aja ya, tapi maksudnya dikalikan di sini ya, dikalikan sin setengah delta X. Nah gini aja, sorry, gak apa lah, sin setengah delta X ini ya, kemudian dibagi dengan delta X. Oke, setelah seperti ini, maka ini boleh saya pisahkan seperti ini, limit delta X menuju 0, maaf ya, ini agak sulit nulisnya, limit delta X menuju 0, kemudian ini saya pisahkan gini, 2 cos setengah kali 2x plus delta X. Nah ini saya kumpulkan ini, sin setengah delta X, ini enggak muat ya, bentar, sin setengah delta X dibagi delta X. Nah gini kan boleh juga kan. Oke, kemudian kita menggunakan limit dikali limit ya. Ini kan ada limit ini dikalikan ini, nah itu sama dengan limit ini dikalikan limit ini, gitu ya. Pernah ya pas kita membahas limit, kita langsung aja ya, kalau ada limit dari sin seperti ini, kita ingat bahwa sin X per X itu limit X menuju 0 sin X per X itu adalah 1. Kemudian kalau ini ada setengah seperti ini, menggunakan rumus cepat yang pernah kita dapatkan di pembahasan limit dulu, ini hasilnya adalah setengah per 1, seperti ini hasilnya adalah setengah ya, maka yang ini itu hasilnya adalah setengah, ini setengah nanti setelah limitnya dimasukkan ya, jadi limit ini kalikan limit ini, nah hasilnya limitnya adalah setengah. Kemudian yang ini langsung kita masukkan ya, yang bagian ini ketika delta X nya menuju 0 ini diganti 0 itu ya, delta X nya menuju 0, maka menjadi 2 cos setengah kali 2x, akhirnya ini bisa dicoret ini, duanya ini, karena delta X nya sudah menjadi 0 ya, ini tinggal dicoret maka menjadi cos X, maka kita mendapatkan 2 cos X dikalikan setengah, 2 cos X dikalikan setengah sama dengan limit ini ya, delta, atau gak usah limit, langsung aja, sama dengan 2 cos X dikalikan setengah ya, cos X dikalikan setengah, mungkin tinggal dicoret juga karena 2 dibagi 2 1. Nah hasilnya apa? Hasilnya adalah cos X, sehingga turunan dari sin itu adalah cos ya, kita mendapatkan bahwa d sin X per dx itu hasilnya adalah cos X. Nah kita mendapatkan itu yang dulu sering kita hafalkan mungkin. Oke, kemudian ada lagi bahwa turunan dari cos itu adalah min sin, tapi nggak saya buktikan di sini karena kepanjangan, nanti dibuktikan sendiri kalau penasaran. D cos X per dx itu adalah min sin X. Nah, silakan dibuktikan sendiri kalau penasaran. Oke, berikutnya kita coba ke fungsi yang lain lagi. Nah, apa yang bisa kita bahas ya? Yang ini aja. Tahu bilangan Euler E ya? E itu bilangan Euler. Oke. Kemudian kalau ada D E pangkat X per dx, itu hasil turunannya adalah dirinya sendiri. Ini di SMA kayaknya belum ada, tapi sekarang
Ini penting ya. E pangkat X diturunkan itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Turunan dari suatu fungsi yang kalau diturunkan hasilnya adalah dirinya sendiri itu adalah E pangkat X itu. Ini istimewa. E pangkat X kalau diturunkan hasilnya adalah E pangkat X tidak berubah. Oke, dan ini bisa kita lihat cara mendapatkannya. Kenapa kok bisa ketemu seperti ini? Oke, ya berarti kalau ditanyakan ininya ya, menggunakan limit D E pangkat X per dx, ini membuktikannya ya. Ini sama dengan limit delta X menuju 0, kemudian ini adalah E pangkat X plus delta X. X plus delta X, kemudian ini min E pangkat X dibagi delta X. Oke. Kemudian yang ini akan kita pecah ya. Yang ini, yang ini kita pecah menjadi E pangkat X kali E pangkat delta X, boleh kan? Dan berlaku seperti ini kan, kalau ada A pangkat apa namanya, X pangkat A plus B itu sama dengan X pangkat A kali X pangkat B kan, biasanya seperti itu ya. Oke, maka kita melihat ada E pangkat X di sini dan ada E pangkat X di sini, maka bisa dikeluarkan. Kita akan mengeluarkan E pangkat X-nya. Oke, saya tulis lagi D E pangkat X per dx sama dengan ya, limit delta X menuju 0. Ini mohon maaf ya, tulisannya jelek sekali karena memang nggak tahu, kadang layarnya itu sulit buat nulis gitu. Ini E pangkat X saya keluarkan, maka E pangkat X dikalikan dengan E pangkat delta X min 1 ya, kemudian per delta X. Ini aja, sorry. Nah, gini ya. Kemudian perhatikan ini. Ini kan limitnya kan delta X ya, delta X menuju 0 itu. Bukan X menuju sekian loh ya, tapi delta X menuju sekian itu menuju 0. Maka ini E pangkat X ini bisa kita keluarkan ini. Karena E-nya pangkatnya bukan delta X tapi pangkat X gitu ya. Ini boleh keluar dari limit ya. Maka menjadi E pangkat X limit delta X menuju 0 ini E pangkat delta X min 1 dibagi dengan delta X. Ingat dulu pada waktu kita membahas limit, tentang limit fungsi-fungsi khusus, itu ada bentuk seperti ini dan ini hasilnya adalah 1 ya. Kita sudah pernah membahas itu ya. Maka hasilnya ini adalah E pangkat X. Jadi turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Ini penting ya, kalau ini harus dihafalin ya, karena sering kepake gitu. Ada juga satu lagi yang penting, tapi nggak saya buktikan ya, karena ini sudah panjang juga videonya. Turunan dari ln X, ln X atau E log X, di ln X per dx, ini hasilnya adalah 1/. X. Bisa dibuktikan, bisa. Nanti juga melibatkan apa namanya, limit fungsi khusus seperti yang kita pelajari di waktu mempelajari limit dulu itu. Nanti melibatkan ke sana. Tapi nggak saya buktikan di sini. Oke, tapi ini karena ini penting ya, ini dipegang ya. Kalau penasaran pembuktiannya seperti apa, bisa cari di internet juga bisa. Bisa ditanyakan ke saya juga boleh kapan-kapan ya. Tapi nggak saya buktikan di video ini. Oke. Oke, sementara itu untuk limit dari beberapa fungsi. Kemudian sifat-sifat limit. Ini yang juga penting, yang sempat saya rangkum. Yang pertama, diperhatikan ya. Yang pertama, turunan dari suatu tetapan, kalau K-nya tetapan seperti ini, dk per dx itu pasti 0. Turunan dari tetapan itu apa? Tidak mengandung X ya. Kalau ada sesuatu yang tidak mengandung X diturunkan terhadap X, itu maka hasilnya adalah 0. Seperti ini, selalu 0. Kemudian yang kedua, ini yang tadi kita buktikan, kalau ada X pangkat N diturunkan, maka hasilnya adalah NX pangkat N min 1. Tapi pembuktian kita tadi nggak lengkap ya. Yang lengkap adalah N-nya harus semua bilangan real. Kemudian yang ketiga, DF
plus G. Jadi kalau ada fungsi, ya, ada fungsi dijumlahkan F ditambah dengan G atau F dikurangi dengan G, kemudian diturunkan, maka itu turunannya adalah jumlah dari turunan F dengan turunan G atau pengurangan dari turunan F dengan turunan G terhadap X gitu ya. Oke, dibuktikan bisa, tapi ini saya malas coret-coret di layar HP panjang gitu. Kalau di papan tulis ya enak ya. Mohon maaf ya. Kalau penasaran coba cari pembuktiannya. Tapi gampang sekali ya nomor 3 kalau mau dibuktikan ya. Kemudian yang nomor 4 ini kalau ada K tetapan dikalikan di sini. K tetapan dikalikan F, kemudian diturunkan KF terhadap X, maka K-nya boleh keluar. Ya biasa itu karena di dalam limit itu kalau ada limit dari tetapan dikalikan F itu K-nya juga keluar, nanti ke sana arahnya. Ya. Kemudian, nah kalau ini harusnya dibuktikan ini. Kalau nggak dibuktikan juga saya sedih nih. Mungkin di lain video aja ya saya buktikan ya. Kalau ada F kali G, fungsi F kali fungsi G diturunkan terhadap X, maka menjadi turunan F terhadap X dikalikan G ditambah F dikalikan turunan G terhadap X. Seperti ini. Yang dulu waktu SMP kita seringnya menghafalkannya bukan F sama G tapi U sama V. Terus kita sering menghafalkan ini, sepertinya ini semuanya pakai begini kayaknya. U kali V diturunkan UV aksen gitu sama dengan U aksen V tambah UV aksen. UV diturunkan ya aksen sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Kemudian kalau ada F dibagi G ya, seperti ini diturunkan, maka hasilnya adalah dF per dxg min F dg per dx dibagi G kuadrat. Dengan catatan ya nomor 6 ini, maaf kelupaan sebenarnya. G-nya ya nggak boleh 0. Ya kalau G-nya 0 kan dibagi 0 kan nggak bisa. Dan nomor 6 ini dulu seringnya kalau orang menghafal itu seringnya pakai UV gitu ya. Jadi U per V aksen diturunkan ya. Itu sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Itu sama aja dengan ini sebenarnya yang atas ini. Oke, supaya nggak terlalu panjang video ini sampai sini. Sudah hampir setengah jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.